dengan jasa yang begitu banyak yang dilakukan oleh kedua orang tua kita terhadap kita, belum ada apa-apanya. Ya, baru kata 17 kali itu pun kalau kita sholat. Ya, nah kalau kita nggak sholat, ya ada orang yang sholatnya seperti sholatnya Daud. Ya, kalau puasa kan ada puasa Daud ya. Ini zaman sekarang ada orang sholat Daud, zuhur sholat, asar kagak. Ya, maghrib sholat, isya kagak. Ya, emang ada yang namanya sholat Daud? Ada nggak? Nggak ada. Ya, kalau yang namanya puasa Daud itu ada. Ya, tapi kalau sholat Daud kagak ada, bang. Bang Daud ada lain lagi. Ya, tuh. Tapi kalau sholat Daud, ya subuh sholat, zuhur kagak, asar sholat, maghrib kagak. Nah, bagaimana? Ya, tuh. Nah, buat kita nih, ya, panikmatillah yang Allah berikan kepada kita hidayahnya. Ya, yang kita tahu bahwasanya orang tua kita itu, ya, begitu besar jasanya, ya, untuk kita. Ya, begitu banyak jasanya untuk kita. Ya, beliau telah mengandung, ya, kemudian mendidik, ya, kemudian membesarkan kita. Itu semua jasa itu kalau kita bilang itu pahlawan tanpa jasa. Ya, apakah kita bisa membayar seluruh jasa orang tua kita? Tidak akan bisa. Apakah selama ini orang tua kita, ketika kita besar, orang tua kita ngajuin apa tuh namanya? Tagihan, ada nggak? Nggak ada. Kali begitu tuh anak kita gede, ya, anaknya gede tuh orang tua ngasih apa? Nih bil lu nih, tagihan lu nih. Ya, sekian tahun gua merawat lu, mulai dari TK, mulai dari apa tuh? Bukan TK, apa yang bawahan lagi? PAUD, ya, kemudian TK, kemudian lagi ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, kemudian aliyah, kemudian kuliah, S1, S2, S3, S4, S3, S mambu, ya. Itu semua tuh gak dihitung sama orang tua kita. Ya. Tapi kalau kita ya, enggak berbakti, itu nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa bagi kita Bapak sekalian. Ya. Kita nikmat yang Allah berikan besar buat kita ini, nikmatnya apa nih Pak? Di antaranya nikmat Allah kasih penyesalan itu ada di belakang. Ya, kalau kita asih ada punya perasaan menyesal terhadap suatu kesalahan yang kita lakukan, nikmatillah, itu suatu nikmat dari Allah. Ya, tapi ketika kita tidak ada perasaan menyesal di belakang, di kemudian ketika kita tahu itu suatu maksiat, naudzubillah. Ya, kenapa naudzubillah? Berarti di situ Allah telah memulai akan apa? Khatama ala qulubihim, mengunci, menggembok hati-hati mereka. Ya, tuh. Makanya jangan lupa doain orang tua kita sifatnya hari. Ya. Ada lagi ya yang wajib kita lakukan, singkat saja karena waktu ya. Ya, karena saya tahu orang ibu acara nggak malam-malam. Ya, tahu ya. Dikit yasin, dikit tahlil, ceramah sebentar 50 menit selesai pulang makan, udah gitu aja ya. Ya, saya tahu tuh dari dulu tuh, kan. So, yang kedua sifatnya mingguan. Ya, kalau kita punya orang tua, ya dulu udah meninggal dunia, ziarahin untuk kuburannya setiap hari Jumat. Ya, ziarahin, jangan kita belagu-lagu ziarah sono wali sono, ya. Apa namanya itu? Ya, Habib Ano, ulama Ano itu ziarah wali songo, wali apa itu, kuburan orang tuanya di kandungannya dia apa ya? Dilewatin, alhamdulillah. Jadi kita salah besar, Pak. Ya, salah besar. Biar bagaimana juga yang namanya orang tua itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 Allah. Ya, nah ini nomor 1 Allah. Ya, nomor 2 orang tua. Kenapa? Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika kita disuruh menyembah Allah, yang keduanya apaan? Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Ya. Ini orang banyak di zaman sekarang, Pak. Umrah berkali-kali, ziarah makam Nabi, maksa sampai itu status. Ya, lagi di depan makam Nabi, depan orang tua ini enggak pernah. Ya. Apakah merasa malu? Orang tua kita orang biasa. Jangan pernah kita merasa malu, Pak. Siapapun status orang tua kita, selama kita masih anak dari orang tua itu, kita harus akui kalau dia siapa orang tua kita. Ya. Kenapa? Karena nanti itu Allah di padang mahsyar akan memanggil nama kita disertai dengan nama orang tua kita. Ya.
Muhammad Zidan bin Sobri. Contohnya, ya, nggak dipanggil Muhammad Zidan bin Bukhari, ada. Ya, waktu dipanggil nama anak sesuai dengan nama orang tuanya. Nama yang sama Pak banyak. Ya, ada orang anak namanya Zidan, bapaknya Sobri, ada selain di sini ada. Apakah akan ditukar? No, tidak akan ditukar. Ya, pasti yang dipanggil adalah Zidan bin Sobri, yang datang Zidan bin Sobri, orang Pancoran. Ya, jangan yang dipanggil Zidan bin Sobri yang datang orang Koko, lain lagi. Ya, nggak akan tahu tuh. Ya, tapi Allah pasti tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ya, ziarahin kubur kita, orang tua kita itu sifatnya mingguan, malam Jumat dah. Ustaz, saya malam hari Jumat bekerja, hari yang kita libur kiranya hari apa coba? Emang orang kerja nggak ada liburnya deh? Ya, ada hari Sabtu, ada hari Minggu, besok libur Senin panjang nih, ya. Sabtu, Minggu, Senin libur, ya. Cari itu diarahin coba, ya. Jangan banyak-banyak Pak, kita diarahin tuh orang tua kita di kuburan girang banget tuh. Ingat ya Allah, anak gue, ya, coba bisa diarah ke kuburan gue, tuh. Ya, dikirang tuh Pak. Ya, itu kalau bisa Allah izinkan sebentar aja dibangkit dari kubur, izin kepada Allah, Allah izinin, pasti akan mengungkapkan betapa bahagianya orang tua yang diziarahi itu Pak. Ya kan? Tuh, enggak mesti hari Jumat, tapi yang penting dalam seminggu kita apain? Kita ziarahin, kita datang doain juga di situ. Ya, tuh. Bawa beliin kembang yang wangi. Ya, jangan kembang bawa kentut kita lain jangan. Ya, kembang yang wangi itu taburin di situ itu. Kenapa? Karena itu juga akan memberikan apa? Kewangian atau keharusan pada apa? Makom ataupun kuburan kedua orang tua kita. Ya, tuh, jangan lihat apanya Pak. Ya, kecilnya masalah ini. Tapi apanya? Fadilahnya atau keutamaannya itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sifatnya apa? Bulanan. Nih, ini kalau yang sifatnya bulanan nih, ya, itu kita dibuat baik buat orang tua kita gimana? Ada seorang anak orang kita meninggal karena sudah kerja, ya kan tuh, dia punya gaji 10 juta, 9 juta setengah kasih buat orang tuanya yang 500.000 buat dia. Mau gak? Bisa gak? Balik ya. Yang ada 9,5 buat aneh Ustaz, yang bapak buat almarhum orang tua kita, itu balik. Ya, tuh. Kenapa? Ya, yang namanya kita orang anak yang masih hidup diperintah sama Nabi apa coba? Tasaddaqu ala amwatikum wa ala anfusikum. Ya, bersedekahlah kalian untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita buat siapa? Buat orang tua kita. Ya, tuh. Sedekah, kenapa? Karena itu pahalanya akan menjadi sedekah jariyah. Ya, akan terus mengalir. Yang tadi saya katakan, ya, kalau manusia meninggal dunia itu semuanya pasti bakal putus. 3 yang tak putus, di antaranya apa tadi itu? Sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah yang pahalanya apa? Mengalir tuh. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tetap pahalanya dialirin sama Allah tuh. Gak pernah diapain, dibikin hubungan kagak, tapi langsung dialirin oleh Allah kemana? Ke ya makam ataupun kuburan orang-orang tua kita. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, yang sifatnya tahunan. Apa ini? Adain haul setiap tahun orang tua kita. Ya, kalau yang namanya Pak, ya, kita ingat sama orang tua kita, tahunan aja itu cakep itu. Ya, makanya itu yang menjadi tolak ukur seorang anak berkah tidaknya dalam kehidupan dia tergantung bagaimana hubungan dia sama orang tua. Ya, kalau hubungan dia sama orang tua cakep, insya Allah nanti bakal cakep. Ya, tapi kalau hubungan dia dengan orang tua jelek, dipastikan dia juga bakalan ngos-ngosan. Ya, kenapa? Gimana itu anak berbakti atau tidaknya kepada orang tua, disitulah Allah akan apa? Mengalirkan rezekinya buat seorang anak. Kenapa? Ya, pintu surga yang pegang kuncinya siapa? Orang tua kita. Ya, terutama ibu kita. Tuh, dia pegang apa? Mintahnya itu. Apa tuh? Kunci surga. Ya, ada orang bilang Ustaz kan minta jannah la ilaha illallah.
Ya, kunci surga adalah membaca la ilaha illallah. Itu diantaranya, tapi diantara yang paling ya kuat untuk menyatakan pemegang kunci surga siapa ya? Itu orang-orang tua kita ini. Ya, orang-orang tua kita nih yang nantinya dia akan membukakan pintu surga buat kita. Nah, kalau tuh pintu belum dibuka, kira-kira kita bisa masuk apa enggak? Enggak akan bisa. Aneh dobrak Ustaz, emang ini di Jakarta. Dobrak-dobrak aja. Ya. Itu pintu surga sembarangan seperti pintu di mana? Di dunia ini ya. Nah, Bapak hadirin hadirat sekalian, ya saya kira cukup di sini sampai sini saja. Ya, karena kalau kelamaan juga nggak enak. Ya, yang sedang-sedang aja dah. Ya, dan saya juga mohon maaf di sini diperintahkan untuk menyampaikan kalimat tasyakur. Ucapan terima kasih atas nama keluarga almarhum Ibu Rogaiyah binti Al-Hadi. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak, ya, para hadirin, ya, para hujat, adik-adik dan juga para remaja yang telah meringankan langkah kakinya untuk mendoakan orang tua kami, untuk mendoakan kakak kami. Ya, tidak ada sesuatu yang kami harapkan melainkan apa? Ridho dari Bapak Ibu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.